Kita masuk di dalam kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita pasang hati kita pasang telinga kita untuk kita mendengarkan nasihat yang kita akan dengar daripada sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di maqalah yang selanjutnya dikatakan dari sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, arba'atun, kata baginda Nabi qala alaihi salam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, kata beliau arba'atu jawahira, artinya ada 4 permata yang indah. Ada 4 permata yang indah fi jismi bani Adam. Ini 4 permata indah tertanam di dalam tubuhnya Bani Adam. Ini 4 permata indah berada di dalam fisiknya manusia. Akan tetapi kata Nabi, yuziluha arba'atu asya'a. 4 permata ini, Pak, dapat dirusak oleh 4 perkara yang lain. Yang namanya permata indah adalah sesuatu idaman manusia, sesuatu yang diharapkan, Bu, oleh manusia mempunyai permata yang indah. Maka tatkala sudah Allah berikan ini permata, Pak, sudah selazimnya, sudah seharusnya, Bu, kita jaga permata yang kayak begini. Karena kalau sampai permata tidak dijaga dan ia rusak, artinya keindahan di dalam fisik manusia akan berkurang. 4 perkara ini kalau sampai tidak dijaga, yang merupakan sebuah perkara yang indah, kata Nabi, hilang satu saja, hilang satu permata yang indah dari tubuh manusia, maka manusia tersebut akan kehilangan, akan kesempurnaan di dalam tubuhnya. Apa yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kayak gitu? Apa yang beliau masuk dengan permata indah tersebut? Kata beliau, permata yang pertama Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yang pertama fal aqlu, yaitu yang disebut dengan al aqlu, akal. Karena akal ini merupakan permata yang indah yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Tatkala Allah menciptakan hewan, tatkala Allah menciptakan daripada jenis-jenis hewan, semuanya sebenarnya sama. Apa yang ada di hewan ada di manusia. Tatkala hewan makan, manusia bisa makan. Tatkala manusia minum, hewan pun bisa minum. Tatkala seorang manusia bisa tidur, hewan pun bisa tidur. Apa yang membedakan antara tatkala Allah menciptakan manusia dengan seekor hewan? Al-aqlu, yaitu akal. Maka akal ini, Pak, Bu, ya Pak ya, dikatakan oleh Nabi disebut dengan jawahir, dinamakan dengan yang namanya permata indah. Maka kalau sampai permata indah yang disebut dengan akal ini berkurang dari seorang manusia, hilang dari seorang Bani Adam, siapapun yang memandangnya pasti itu orang dipandang ada kekurangan. Itu orang gak dipandang sempurna lagi. Itu orang tidak dikatakan manusia seutuhnya. Ya, kalau kita lihat orang yang hilang akal, wal'iyadzubillah, orang yang hilang akalnya, ya Bu ya, pernah lihat orang hilang akalnya, Bu, yang disebut dengan orang gila. Ya Bu ya, apakah tatkala kita melihat orang gila kita bisa katakan itu manusia sempurna seutuhnya? Oh, kita tatkala melihat orang begitu, ya, tingkah lakunya pun tidak seperti manusia normal. Kenapa? Karena sudah hilang sebagian daripada permata yang indah yang Allah berikan kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya al-aqlu huwa jauharun rauhaniyun, sebuah permata yang sangat indah
yang Allah ciptakan muta'alliqan bil badan, yang selalu menyatu dengan tubuh, dengan badan. Apapun gerakan yang kita keluarkan, tangan pengen mengambil ini, sumbernya dari akal. Kaki ingin melangkah kemanapun, sumbernya dari akal. Coba kalau sampai akal hilang Pak Bu, waduh, repot manusia. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya yang disebut dengan akal, dia akan menjadi sesuatu mutiara yang indah, dan dia juga bisa menjadi sesuatu mutiara yang hilang dari tubuh manusia. Apa yang menyebabkan akal indah ini, permata yang indah ini hilang? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ghadabu yuzilu al aqla. Bahwasannya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa marah, sifat marah, al-ghadab, emosi, tatkala orang meluapkan emosinya, orang meluapkan marahnya, tatkala ia marah, maka dipandang oleh orang lain Allah sedang mencabut akan permata yang indah yang disebut dengan akal. Jadi akal kita Pak Bu ini akan sempurna, akal kita ini akan ada di dalam tubuh kita selalu kalau kita bisa mengontrol daripada sifat emosi. Marah boleh nggak boleh marah apabila pada tempatnya. Rasulullah pun juga marah, bukan berarti Rasulullah tidak pernah tidak pernah. Ya, Rasulullah kalau sudah sebuah syariat dipermainkan, marah beliau. Rasulullah kalau sebuah hukum Allah dipermainkan, merah mukanya. Suatu saat tatkala ada seorang anak dari angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah ini anak angkat daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang ke Rasulullah, kata Sayyidina Usamah, ya Rasulullah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Kata Sayyidina Usamah kepada Rasulullah, tatkala datang kepada Rasulullah bercanda, tertawa pertama kali. Di tengah bercandanya Sayyidina Usamah bilang, ya Rasulullah, aku punya sepupu, aku punya saudara melanggar daripada hukum Allah, yaitu mencuri, yang hukumannya harus dipotong tangannya ya Rasulullah. Maka aku datang kepadamu untuk meminta sebuah keringanan hukum daripada hukum-hukumnya Allah. Tatkala itu Usamah, seorang sahabat Nabi, bilang kayak begitu Pak, minta keringanan sebuah hukum daripada hukum-hukumnya Allah, yang mencuri harusnya dipotong tangan. Beliau minta supaya hukuman potong tangan ini jangan dijatuhkan kepada sepupu perempuannya. Kasihan seorang perempuan kalau sampai dipotong tangannya, kata Sayyidina Usamah. Maka beliau minta keringanan supaya jangan dipotong tangannya. Tatkala Sayyidina Usamah minta keringanan seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang tadinya lagi asik bercanda, beliau tadi lagi asik bergurau, senyum, ketawa dengan Sayyidina Usamah. Tatkala Sayyidina Usamah ngomong kayak begitu Bu, ihmarra wajhu, merah mukanya Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa? Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usamah. Apakah engkau meminta sebuah keringanan dari sebuah hukumnya Allah ya Usamah? Engkau minta dispensasi dari hukum syariatnya Allah yang harusnya dipotong menjadi tidak dipotong? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa selanjutnya? Lau anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha wa kalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, Usamah, jangankan sepupumu, jangankan saudaramu, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja putriku yang bernama Fatimah binti Rasul, putri kecintaanku yang bernama Sayyidah Fatimah melakukan perbuatan tersebut, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Artinya Rasulullah ini memberi perumpamaan yang tidak mungkin terjadi, nggak mungkin. Tapi beliau memberikan perumpamaan. Karena di zaman itu perempuan yang paling mulia adalah putri Rasul. Di zaman itu wanita yang paling agung, yang paling istimewa di mata kalangan manusia adalah putrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan contoh, memberikan perumpamaan kepada putrinya langsung. Ini arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tidak ada yang namanya memainkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mainin syariatnya Allah. Yang hukumnya A adalah A, B hukumnya B. Enggak bisa yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Karena innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Halal perkara yang jelas, haram pun perkara yang jelas. Minuman khamar udah jelas haram, enggak bisa dicari akal-akalannya supaya menjadi halal. Oh, enggak bisa. Tetap yang namanya minuman khamar hukumnya haram. Ma askara katsiruhu haruma qaliluhu, kata Nabi. Yang banyaknya bikin mabuk, yang banyaknya kalau diminum memabukkan, kata Nabi, haruma qaliluhu. Sedikitnya pun juga menjadi hukumnya haram. Oh, kalau minum sedikit enggak bikin pusing. Oh, kalau minum sedikit enggak bikin mabuk, tetap. Kalau banyak baru memabukkan, tetap. Karena Nabi sudah bilang ma askara katsiruhu haruma qaliluhu. Yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun hukumnya haram. Artinya seseorang tatkala marah pada tempatnya dipersilakan. Marah di sini maksudnya Nabi adalah marah yang tidak terkontrol, yang bukan pada tempatnya. Perkara kecil dia marah, perkara yang enggak harusnya marah ia emosi, perkara yang bisa diajak damai, perkara yang bisa dibicarakan pelan-pelan meluapkan emosinya. Ini yang membuat jauhar, yang membuat daripada apa? Mutiara terindah yang Allah berikan kepada manusia daripada sebuah akal hilang, tidak menjadi akal yang sempurna. Maka Nabi dalam sabdanya Pak Bu, ya Bu ya, berapa kali Nabi selalu meredam, selalu memperingatkan la taghdab walakal jannah, kata Nabi. Dalam sabda lain Nabi bilang la taghdab walakal jannah. Engkau enggak perlu marah, kata Nabi. Jangan emosi, walakal jannah, engkau tahan emosimu, engkau pasti akan masuk surga. Apa maksudnya? Daripada la taghdab walakal jannah, engkau jangan marah, engkau jangan emosi, engkau pasti akan diberi balasan surga kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya emosi, Pak Bu, ya Allah, orang kalau sudah emosi, ya Rabb, kadang kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang indah lagi. Ya, gerakan yang keluar bukan daripada gerakan yang indah lagi. Semua yang keluar dari bentuk orang emosi menjadi sebuah sesuatu yang hina. Dengan hina tersebut menjatuhkan daripada diri pribadi seseorang. Maka Nabi yang pertama bilang mutiara terindah yang Allah berikan kepada manusia, yang pertama adalah al-aqlu. Maka Nabi bilang, dalam sabda lain Nabi bilang al-aqlu wa ma hawa wal batnu wa ma wa'a. Seseorang untuk bisa menjaga agamanya tergantung apa yang berada di akalnya. Apa yang ada di akalnya. Tatkala akalnya digunakan untuk berfikir sesuatu daripada yang mulia, digunakan berfikir untuk merenungi akan kebesaran Allah. Ya Bu ya, para ulama dulu Bu. Ya Bu ya, ulama dulu yang namanya menggunakan akalnya selalu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, ya Pak Bu ya, daripada kitab yang pernah kita baca daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya Pak ya, kita ingat itu hadis kita baca sampai khatam. Beliau di masa hidupnya Pak Bu, ya Allah, menulis tulisan untuk menciptakan sebuah pemahaman ilmu. Agar apa? Beliau nulis ngarang kitab supaya orang setelah beliau paham tentang agama. Beliau tulis masalah fikih biar kata beliau orang setelahku tatkala mereka ingin memahami fikih, aku sudah tulis dengan bahasa yang mudah. Aku tulis dengan bahasa yang semudah dipahami oleh orang-orang setelahku. Karena kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, ya Pak Bu ya, kita baca kitab Al-Um yang dibuat dikarang oleh Imam Syafi'i, mungkin kita tatkala baca bingung ini maksudnya apa. Oh, ini sebuah tulisan kalimat pemahamannya kayak apa.
maksud daripada kalimat ini apa? Susah. Dipermudah kalimat-kalimat yang ada dipaham di otaknya Imam Syafi'i, yang dipaham oleh Imam Syafi'i, dipermudah oleh Imam Nawawi di karang kitab-kitab yang bisa dipahami oleh orang-orang setelah beliau. Itu beliau tiap hari mikirin kayak begitu, Pak. Tiap hari mikirin supaya ilmu itu setelah orang-orang generasi setelah beliau ini dapat memahami ilmu secara mudah, dapat memahami fikih dengan mudah, memahami hadis dengan mudah, memahami usul fiqh dengan mudah. Karena kalau sampai ini kitab tidak dapat dipahami oleh orang-orang setelahnya, agama akan hilang. Agama akan hilang. Maka dengan adanya kitab-kitab zaman sekarang dipermudah dalam bahasanya, dipermudah dalam literatur bahasanya untuk apa? Untuk orang setelah daripada ulama-ulama terdahulu dapat memahami akan ilmu fikih pun secara sempurna. Maksudnya seperti itu. Maka beliau tiap hari kerjaannya mikir aja ngarang tuh, Bu. Imam Nawawi. Sampai apa, Bu? Imam Nawawi seumur hidup beliau, Masya Allah, sampai wafatnya beliau, ya, nggak sempat yang namanya menikah, nggak sempat yang namanya menikah. Beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Kalau bahasa sekarangnya meninggal dalam keadaan jomblo, Bu. Dalam keadaan jomblo. Tapi jomblonya beliau, anak muda dengerin nih, ya, jomblonya Imam Nawawi bukan dihabiskan untuk foya-foya, bukan dihabiskan untuk yang namanya menghabiskan masa mudanya dengan senang-senang, tidak. Dihabiskan masa mudanya untuk masalah ilmu. Maka Allah angkat derajatnya beliau. Allah jadikan daripada salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah bilang, ya, bahwasannya kata Allah, seorang pemuda, ya, ayyuma syab, daripada seorang pemuda, ya, yang beliau orang pemuda tersebut, ya, menahan akan hawa nafsunya di masa mudanya, wa huwa indika ba'di malaikati. Kata Allah dalam hadis qutsinya, pemuda yang kayak begitu tuh, yang masa mudanya ditahan, enggak dihabiskan untuk foya-foya, dihabiskan untuk majelis ilmu, dihabiskan untuk duduk di sebuah majelis taklim, untuk apa? Untuk menimba ilmu. Pemuda yang kayak begitu kata Allah, wa indika ba'di malaikati, di sisiku pemuda kayak begitu tuh kata Allah, seperti para malaikatku, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga al-aql, khususnya anak muda, jaga yang namanya al-aqlu, akal yang Allah berikan ini untuk apa? Untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Karena itu merupakan jauhar, karena akal merupakan mutiara terindah. Kalau sudah waktunya Allah ambil, gampang. Ini titipan Allah semua, Pak, Bu. Allah berikan seseorang akal, tatkala Allah pengen ngambil, oh mudah, sangat gampang. Maka na'udzubillahi min daripada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan dengan sesuatu yang untuk yang bermanfaat. Yang namanya yang kedua daripada yang disebut dengan jauhar mutiara yang indah setelah akal, yaitu yang disebut dengan ad-din, yang disebut dengan ad-din, Masya Allah, yaitu yang disebut dengan agama. Agama ini melekat di dalam diri kita masing-masing. Agama ini Allah berikan kepada kita untuk menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Orang yang tidak beragama, maka mereka tidak akan punya tuntunan hidup. Karena yang namanya agama ini menuntun hidup kita agar menjadi sebuah kehidupan yang baik. Maka agama itu dalamnya apa? Agama dalamnya tuntunan cara kita makan yang benar, tuntunan cara kita masuk toilet yang benar, tuntunan cara kita tidur, tuntunan, sehingga tuntunan tersebut, Pak, Bu, terbentuk dalam yang disebut dengan ilmu fiqh, terbentuk dalam yang disebut dengan ilmu fikih. Caranya sholat bagaimana, tuntunan sholat yang benar bagaimana, caranya sujud yang benar bagaimana, harus ada berapa anggota sujud tatkala kita sujud yang menempel dengan bumi. Itu fikih berbicara. Oh, ada orang sujud yang penting jidatnya nempel, tangannya kemana? Ke atas tangannya. Allah, ya,
Padahal Nabi sudah bilang di dalam sabdanya menuntun kita yang namanya sujud, ya kan? Yang namanya sujud ala sab'ati a'dha, kata Nabi, as-sujudu ala sab'atil a'dha. Sujud itu terletak pada 7 anggota tubuh yang harus menempel ke bumi. Yang pertama apa? Jidat. Itu wajib nempel. Artinya gimana? Tuntunan sujud yang benar tatkala Nabi bilang jidat harus nempel, kening harus nempel ke bumi, berarti jangan sampai ada penghalang daripada kening yang menempel kepada bumi. Ya Bu, ibu sholat pakai mukena, tatkala sujud mukenanya saking lebarnya berada di atas tempat sujudnya, akhirnya sujud di atas mukenanya, maka sujudnya enggak sah karena sujudnya tidak langsung menempel ke atas bumi. Ada penghalang, ada penghalang. Sama kayak anak-anak, bapak anak muda sholat, pecinya sampai turun ke jidat segini. Waduh, pecinya sampai turun begini nutup alis pecinya. Tatkala sujud, jidatnya bukan kena bumi tapi kena peci, enggak sah sujudnya. Karena Nabi sudah bilang anggota tubuh dalam sujud itu ada 7. Yang pertama adalah kening yang harus menempel dengan bumi, tempel dengan bumi. Maka tatkala sholat nak buka keningnya, ya pecinya diangkat gini, keningnya biar keningnya biar terbuka, pecinya diangkat sedikit biar kena langsung daripada bumi. Maka ibu-ibu kalau sholat, wah sujud ya mentang-mentang mau kenanya bau molto, ya kan? Waduh, tatkala sujud dilebarin mukenanya, sujud di atas mukena, wah wangi enak. Ya Pak Bu ya, ibu tatkala sujud wangi enak, bau molto katanya. Baunya enak tapi sujudnya tidak sah karena kening tidak kena kening nggak kena bumi. Pertama harus sujud kena daripada kening langsung mengenai bumi. Yang kedua ada 2 telapak tangan, 1, 2, 3, 2 lutut, 3 ya, 4, 5 dan jari-jari menekan kepada bumi, 6 tuh jari-jari kaki ada 6, 7. Itu yang disebut dengan 7 anggota sujud ya, 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan dan 1 kening. Maka kata Nabi as-sujud ala sab'atil a'dha, sujud terdapat pada 7 anggota tubuh. Inilah yang disebut dengan al-din, yang disebut dengan agama. Maka agama akan rusak dengan apa kata Nabi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu yuzilud dina. Hasad, iri, ini penyakit hati nih Pak Bu. Hasad itu artinya iri. Iri terhadap apa? Iri terhadap nikmat orang lain. Ini yang nggak boleh. Jadi hasad itu di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tamanni zawali ni'matil ghair, berharap nikmat seseorang itu hilang darinya. Na'udzubillahi min. Ada tetangga dapat nikmat, ada tetangga dapat nikmat punya motor baru, dalam hatinya hasad. Oh tuh motor, beli motor baru gaya, oh misalkan, waduh disebut yang pokoknya macam-macam. Wah biar rusak tuh motor, ntar liatin aja. Waduh, itu namanya berharap hilangnya nikmat dari orang lah. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain Bu, itu namanya sifat hasad. Namanya sifat apa? Sifat hasad. Itu yang nggak boleh dalam agama, haram. Ya, hasad itulah yang merusak agama kita. Tadinya kita sudah paham tentang sholat, paham tentang cara sujud, paham tentang cara ruku, pahalanya banyak tatkala kita lakukan dengan benar. Gara-gara hasad, gara-gara sifat hasad, cuman kita iri kepada orang lain dan berharap nikmatnya dicabut oleh Allah. Itu yang menyebabkan agama kita hilang. Artinya pahala yang kita lakukan selama kita sholat, selama kita sujud hilang, kebakar dengan yang namanya hasad. Na'udzubillahi min. Hati-hati, karena hasad ini Pak Bu nggak ada obatnya.
Orang yang sudah melekat dalam dirinya sifat hasad nggak ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya cuma satu, mati. Obatnya cuma satu, apa? Mati baru sembuh tuh penyakit. Na'udzubillahi min. Kata Imam Syafi'i maka dalam syairnya, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawata man adaka bil hasadi. Kata Imam Syafi'i, kullu adawatin qad turja shifa'uha, semua permusuhan, semua perselisihan masih bisa diharapkan sembuhnya. Tetangga selek dengan tetangga, tatkala bertemu salaman, memberi salam, Idul Fitri saling silaturahim, selesai permusuhannya, selesai marahnya. Permusuhan apapun masih bisa damai, masih bisa diharapkan ada damainya. Kecuali kata Imam Syafi'i, illa man adaka bil hasadi, kecuali permusuhan yang dilandasi dengan rasa hasad. Maka nggak boleh hasad, Pak Bu. Itu yang merusak agama kita. Karena hasad berharap hilangnya nikmat dari diri orang lain. Tapi ada juga iri, ya Pak Bu ya, iri yang tapi kita tidak berharap nikmat orang lain itu hilang. Enggak, itu yang disebut dengan ghibthah. Yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu artinya iri terhadap orang lain tanpa berharap hilangnya itu nikmat dari orang lain. Tatkala melihat tetangganya dapat nikmat, dia bilang, ya Allah, berikan aku nikmat seperti Engkau memberikan kepadanya. Ya Allah, berikan aku nikmat tersebut sebagaimana Engkau memberikan kepadanya. Ya Allah, aku juga pengen punya nikmat tersebut. Ya Allah, berikan kepadaku sebagaimana Engkau berikan kepadanya, dan berkahi daripada apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, itu namanya iri terhadap orang lain, tapi tidak berharap apa? Tidak berharap hilangnya nikmat. Enggak berharap hilangnya nikmat dari orang lain tuh, Pak. Nah, itu diperbolehkan oleh agama. Iri yang kayak begitu diperbolehkan oleh agama. Itu yang disebut dengan ghibthah. Jadi dua, yang pertama yang disebut dengan permata yang Allah telah berikan kepada kita, yang disebut dengan al-aqlu, yaitu akal. Jaga yang Allah telah berikan, jangan sampai yang mempunyai, jangan sampai yang memberikan mengambilnya daripada yang telah dititipkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Gampang aja Allah, gampang bagi Allah itu mau mengambil apapun yang dititipkan kepada kita, sangat mudah. Apapun yang Allah titipkan, tugas kita menjaga, dan itu yang akan dijadikan nanti sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disebut dengan ad-din, permata indah yang kedua Allah titipkan di dalam diri Bani Adam, di dalam diri manusia, yaitu yang disebut dengan agama. Dengan apa agama bisa rusak? Dengan sifat hasad. Ini diapalnya Pak Bu nih, ya, dipegang nasihat Nabi. Akal bisa rusak dengan sifat pemarah, sifat emosi. Agama bisa rusak dengan sifat hasad. Insya Allah.